Ada beberapa alasan mengapa banyak manajemen tidak memprioritaskan keselamatan kerja dalam bisnisnya. Pertama, banyak perusahaan melihat investasi dalam keselamatan kerja sebagai biaya tambahan yang besar, seperti pelatihan, peralatan keselamatan, dan prosedur yang ketat. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa biaya ini sebenarnya dapat mengurangi kerugian jangka panjang akibat kecelakaan kerja. Yang kedua, beberapa manajer mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya keselamatan kerja atau dampak negatif yang dapat terjadi jika keselamatan diabaikan. Mereka mungkin menganggap kecelakaan kerja sebagai hal yang jarang terjadi atau tidak signifikan. Yang ketiga, dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan seringkali fokus pada pencapaian target produksi atau keuntungan jangka pendek. Keselamatan kerja mungkin dianggap sebagai penghambat untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, jika budaya organisasi tidak menekankan pentingnya keselamatan, karyawan dan manajemen mungkin tidak merasa terdorong untuk memprioritaskannya. Budaya yang tidak mendukung dapat menyebabkan pengabaian terhadap protokol keselamatan. Yang kelima, di beberapa negara atau industri, regulasi keselamatan kerja mungkin tidak ketat atau tidak ditegakkan dengan baik. Nah, hal ini dapat membuat perusahaan merasa tidak perlu memprioritaskan keselamatan. Nah, lalu paradigma apa yang seharusnya ditegakkan? Paradigma yang benar seharusnya adalah keselamatan sebagai investasi, bukan biaya. Nah, berikut beberapa prinsip yang seharusnya diadopsi. Pertama, keselamatan kerja harus menjadi bagian integral dari budaya perusahaan. Setiap karyawan, dari level terendah hingga manajemen puncak, harus memahami dan menghargai pentingnya keselamatan. Yang kedua, perusahaan harus menyadari bahwa mencegah kecelakaan lebih murah dan lebih efektif daripada menangani konsekuensinya. Investasi dalam pelatihan, peralatan, dan prosedur keselamatan dapat mengurangi biaya jangka panjang. Yang ketiga, lingkungan kerja yang aman dapat meningkatkan moral dan produktivitas karyawan. Karyawan yang merasa aman cenderung lebih fokus pada dan efisien dalam bekerja. Yang keempat, perusahaan harus mematuhi semua regulasi keselamatan yang berlaku dan bahkan melampaui standar minimum jika memungkinkan. Ini tidak hanya menghindari denda atau sanksi hukum, tetapi juga membangun reputasi perusahaan yang baik. Yang kelima, karyawan harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait keselamatan. Mereka seringkali memiliki wawasan berharga tentang risiko dan solusi yang mungkin tidak terlihat oleh manajemen. Yang keenam, perusahaan harus secara teratur memantau dan mengevaluasi praktek keselamatan mereka untuk memastikan bahwa mereka tetap efektif dan relevan dengan perubahan kondisi kerja. Dengan mengadopsi paradigma ini, perusahaan tidak hanya melindungi karyawan mereka, tetapi juga meningkatkan efisiensi, reputasi, dan keberlanjutan bisnis mereka dalam jangka panjang. Thanks.